Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang semuanya. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya. Ya, materi kita yang selanjutnya yang kita lanjutkan dari pertemuan kita yang minggu lalu. Jadi hari ini kita masuk ke periode frekuensi dan juga cepat lambat dari gelombang. Jadi saya harapkan coba nanti diperhatikan baik-baik materi kita hari ini, apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan kalau kalian simak dengan sebaik-baiknya, kalian dapat mengerti apa yang akan saya jelaskan dari materi kita hari ini. Jadi saya harapkan coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, baik. Langsung saja. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang periode dari gelombang ya, periode gelombang. Nah, jadi di sini katanya gelombang memerlukan waktu dalam perambatannya ternyata. Ya, gelombang itu memerlukan waktu dalam perambatannya. Nah, selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu disebut dengan periode. Kemarin kita sudah bahas juga ini sekilas ya. Jadi yang dikatakan dengan periode adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dalam satu gelombang. Nah, periode di sini itu sama artinya dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Satu periode adalah sekon. Jadi dalam satuan periode itu adalah sekon. Ya, satuan periode adalah sekon. Jadi periode di sini itu artinya adalah selang waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Jadi selang waktu periode itu sama dengan selang waktu. Nah, untuk menentukan periode suatu gelombang, kita bisa pakai persamaan seperti di bawah ini. Nah, T besar sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. Nah, apa itu T? Apa itu T? Apa itu N? Kalau T tadi T besar, sebenarnya ya. Untuk T besar ini adalah periode. Ya, jadi ingat T besar itu adalah periode. Sedangkan T kecil ini adalah waktu. Nah, dan N itu adalah jumlah gelombang. Jumlah getaran dalam suatu gelombang. Nah, di sini T besar adalah tadi periode, 1 per F. F adalah frekuensi. Jadi hubungan antara periode, waktu, dan frekuensi adalah rumus seperti ini. T besar sama dengan T per N atau T besar sama dengan 1 per F. Itu untuk yang namanya periode. Sekarang yang kita bahas itu adalah frekuensi. Untuk periode tadi rumusnya sudah paham ya. Saya harap bisa kalian ingat rumus daripada periode tadi, yaitu T sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. Itu tergantung dari siapa yang diketahui dalam soal. Jika yang diketahui dalam soal itu adalah waktu dan juga jumlah dari gelombang, maka gunakanlah T besar sama dengan T kecil per N. Tapi kalau misalnya di soal itu nanti diketahui adalah frekuensinya, maka rumusnya adalah T besar sama dengan 1 per F. Jadi tergantung yang mana yang ditanyakan atau diketahui di soal. Jadi perhatikan soalnya bagus-bagus, baca soalnya bagus-bagus, apa yang ada di situ, maka hubungkanlah dengan rumus yang tadi. Nah, untuk frekuensi gelombang, jadi yang dikatakan dengan frekuensi itu adalah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon atau 1 detik. Jadi frekuensi itu adalah suatu gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Satuan dari frekuensi itu adalah gelombang per sekon atau hertz. Ya, gelombang per sekon atau itu sama dengan sering disebut dengan hertz. Nah, sama seperti getaran tadi, frekuensi gelombang juga memiliki persamaan. Nah, persamaannya adalah F sama dengan N besar per T. Ya, F sama dengan N besar per T. Untuk tadi frekuensi gelombang.
Jadi F itu adalah frekuensi, N adalah jumlah daripada gelombang, dan T itu adalah waktu. Jadi ini adalah hubungan daripada frekuensi. Ya, hubungan frekuensi terhadap jumlah gelombang dan juga waktu. Ini juga bisa diturunkan dari yang periode yang sebelumnya. Ya. Nah, kemudian untuk cepat lambat gelombang, tadi sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah periode, yang kedua adalah frekuensi, dan yang ketiga ini adalah cepat lambat dari gelombang. Nah, kecepatan gelombang sering disebut juga dengan cepat lambat gelombang, atau yang sering disimbolkan dengan V. V kecil ya. Nah, cepat lambat gelombang ini dapat ditentukan dengan persamaan. Ada 3 ya, persamaan untuk sebenarnya satu ini, cuma dibalik-balik ya. Ini V sama dengan S per T. Bisa juga dengan V sama dengan panjang gelombang lambda per T besar, atau V di sini sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, apa fungsi dari masing-masing rumus ini? Untuk V sama dengan S per T, maka rumus ini dipakai jika keterangan menyebutkan jarak yang ditempuh gelombang. Jadi S itu adalah jarak, dan waktu yang diperlukan gelombang itu adalah T. Jadi kalau misalnya di soal itu nanti ada diketahui jarak gelombang dan juga waktu tempuh gelombang, maka gunakanlah kecepatan lambat gelombang itu dengan rumus V sama dengan S per T. Maka perhatikan soal yang siapa saja yang ditanya di situ. Ya, nah jadi kalau misalnya rumus V sama dengan S seperti ini digunakan jika diketahui jarak tempuh gelombang dan juga waktu yang diperlukan gelombang itu untuk bergerak. Ya, perhatikan. Nah, sedangkan kalau misalnya V sama dengan lambda per T, rumus ini dipakai jika keterangan hanya menunjukkan panjang gelombang dan periode gelombang. Jadi kalau misalnya rumus ini bisa digunakan jika dalam soal itu diketahui berapa besar panjang gelombangnya dan berapa besar periodenya. Ya, nah diperhatikan berapa besar panjang gelombangnya dan berapa besar periodenya, maka gunakan rumus V sama dengan lambda per T. Lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, kemudian yang ketiga, untuk rumus V sama dengan panjang gelombang kali F, panjang gelombang dan frekuensi. Nah, jika suatu soal itu mengetahui atau yang diketahuinya adalah panjang gelombang dan juga frekuensi. Tapi kalau misalnya tadi yang diketahui panjang gelombang dan periode, maka rumusnya lambda per T. Tapi kalau misalnya nanti yang diketahui adalah panjang gelombang dan juga frekuensi, maka rumusnya dikalikan lambda kali frekuensi. Jadi perhatikan bagus-bagus rumusnya, jangan ada yang salah dalam penentuan rumus. Siapa yang diketahui, maka gunakan rumusnya yang sesuai dengan siapa yang diketahui tersebut. Ya, saya ulangi lagi, jika tadi rumus untuk mencari panjang gelombang, di dalam soal diketahui hubungan antara jarak dan juga waktu dari gelombang tersebut, maka gunakanlah rumus V sama dengan S per T. Nah, jika dalam soal itu nanti diketahui panjang gelombang atau panjang gelombang atau lambda dan juga periode dari gelombang atau T besar, maka gunakanlah rumus V sama dengan lambda per T besar. Nah, jika di soal itu digunakan atau yang diketahui adalah panjang gelombang dan juga frekuensi, maka gunakanlah rumus yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi diperhatikan 3 rumus yang berbeda ini. Kegunaannya masing-masing apa, siapa saja yang diketahui dalam soal, maka gunakanlah rumus yang sesuai. Nah, sekarang kecepatan gelombang, saya ulangi dulu ya. Nah, untuk kecepatan gelombang juga bisa ditentukan oleh sifat medium perambatannya. Ya, kecepatan gelombang itu bisa ditentukan juga dengan sifat medium perambatannya. Untuk kecepatan gelombang pada tali bergantung, pada tegangan tali, ada kecepatan gelombang jika terjadi pada sebuah tali yang digantungkan. Ya, nah, untuk tali yang digantungkan, maka Ft
dan massa tali per satuan panjang. Jadi rumus yang bisa dihasilkan dari itu adalah V sama dengan Ft. Jadi Ft ini per M per ini L ya. L. Maaf. Atau sama dengan akar dari Ft dikali L per M. Ya, L nggak nampak. Oke. Nah, Ft itu adalah kecepatan tegangan tali. Ya, Ft itu adalah tegangan tali. Jadi yang satuannya Newton per meter kuadrat. Sedangkan M itu adalah massa tali. Yang satuannya kilogram. Dan L tadi yang hilang tadi ini ya, L itu sama dengan panjang tali, yang satunya adalah meter. Nah, rumus ini itu digunakan jika suatu benda itu digantungkan dengan menggunakan sebuah tali. Maka nanti tali tersebut akan mengalami gaya tegang ya, atau ya gaya tegang karena beban yang dihasilkan dari benda yang digantungkan dengan menggunakan tali tersebut. Maka rumus untuk mencari kecepatan gelombang pada talinya ya, kecepatan gelombang pada talinya itu adalah sama dengan akar dari tegangan tali dikali panjang tali per massa tali tersebut. Massa tali ya, bukan massa bendanya. Oke, atau massa benda yang digantungkan maksudnya. Bukan, tapi massa talinya. Nah, diperhatikan rumus bagusnya. Jadi ada 4 rumus yang digunakan dalam penentuan kecepatan rambat dari gelombang. Ya, cepat rambat gelombang. Yang tadi ada 3 sebelum ini, yaitu V sama dengan S per T, kemudian V sama dengan panjang gelombang per T besar, kemudian V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi, dan yang terakhir ini yang keempat adalah V sama dengan akar dari Ft kali L per M. Oke, jadi ada 4 rumus dari kecepatan gelombang. Kira-kira jelas ya? Nah, oke, baik. Nah, sedangkan untuk menentukan panjang gelombang dapat digunakan persamaan ini. Tadi kan kita berbicara kecepatan kan. Nah, bagaimana kalau menggunakan panjang gelombang? Berarti panjang gelombang sama dengan V kecepatan per frekuensi, V per F. Atau tadi yang rumusnya ada kan tadi V sama dengan lambda T besar atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Ini diambil dari rumus V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, bisa juga kita ambil dari rumus yang tadi sebelumnya itu kan adalah V sama dengan lambda per T kan gitu kan. Berarti bisa dari sini juga bisa kita ambil rumus untuk mencari panjang gelombang, yaitu panjang gelombang sama dengan V kecepatan dikali periode. Jadi ada 2 rumus yang bisa dihubungkan untuk mencari panjang gelombang ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri gelombang ya. Ciri-ciri gelombang itu ada 5. Yang pertama difraksi atau pelenturan. Apa itu difraksi? Peristiwa penyebaran atau pembelokan ketika melalui celah sempit. Jadi misalnya ada suatu lubang sempit, misalnya kita ibaratkan aja sebesar lubang kain ya. Kalau kain kita terawang kan dia kelihatan bolong-bolong kan. Kita ambillah satu sampel dari satu bolongan dari kain itu. Nah, kemudian kita center ya, kita centeri, maka akan terjadi yang namanya penyebaran atau pembelokan dari si cahaya itu ya, dari cahaya itu karena lubang yang sempit. Nah, penyebaran atau pembelokan gelombang itulah disebut dengan difraksi atau pelenturan ya. Yang kedua, interaksi atau peraduan. Untuk interaksi itu adalah penggabungan 2 buah gelombang atau lebih yang koheren ya, penggabungan 2 buah gelombang atau lebih yang koheren bertemu pada satu titik. Itu yang disebut dengan peraduan.
Kemudian yang ketiga ada refleksi atau pemantulan. Apa itu refleksi? Proses pengembalian seluruh atau sebagian gelombang atau berkas partikel saat bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Itu yang disebut dengan refleksi atau pemantulan. Nah, apa yang disebut dengan polarisasi? Polarisasi itu pembatasan getaran vektor yang membentuk gelombang sehingga menjadi satu arah. Jadi, polarisasi membuat gelombang itu menjadi satu arah intinya. Dan yang terakhir refraksi atau pembiasan, yaitu perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium yang baru, sehingga gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Misalnya kita bersuara atau teriak di dalam air. Nah, panjang gelombang atau kecepatan rambat atau arah gelombang daripada suara kita yang kita teriakkan dalam air, dia akan keluar melalui gelembung-gelembung udara, keluar dari lewati permukaan air, maka untuk arah gelombangnya itu akan mengalami pembelokan atau perubahan arah. Nah, itu yang disebut dengan pembiasan atau refraksi. Ya, jadi ada 5 ciri-ciri daripada gelombang. Yang pertama difraksi atau pelenturan, yang ketiga interferensi atau peraduan, yang kedua interferensi atau peraduan, yang ketiga refleksi atau pemantulan, yang keempat polarisasi, dan yang kelima adalah refraksi atau pembiasan. Sampai di sini kira-kira cukup jelas ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal, karena untuk dalam fisika itu kan pasti kalian akan menemukan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Jadi sangat sedikit atau sangat jarang yang namanya teori-teori. Ya. Yang pertama, gelombang bunyi dari suatu sumber memiliki cepat rambat 340 meter per sekon. Ya, gelombang bunyi memiliki cepat rambat 340 meter per sekon. Berarti kita sudah tahu nih ya, cepat rambat berarti V-nya ini kan. Nah, jika frekuensi gelombang bunyi adalah 500 Hz, frekuensi berarti F, maka panjang gelombangnya. Nah, berarti yang diketahui adalah V-nya tadi, cepat rambat 340 meter per sekon, kemudian frekuensi gelombang bunyi yang 500 Hz, F. Berarti kan kita gunakanlah rumus yang V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi berarti kan. Nah, berarti masukkanlah rumusnya. V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Karena kita tadi sudah mengetahui di soal itu adalah V-nya, cepat rambatnya itu sebesar 340 meter per sekon, kemudian diketahui juga frekuensinya itu sebesar 500 Hz. Maka kita kalikanlah dia panjang gelombang dikali F, yaitu V sama dengan panjang gelombang kali F. Nah, kita balik rumusnya, berarti kalau mencari panjang gelombang V per F, ya, V per F. Berarti 340, maaf salah ketik ini ya. 340 maksudnya. 340 sama dengan panjang gelombang kali 500. Nah, kemudian jadilah panjang gelombangnya sama dengan 340 dibagi 500. Hasilnya 0,68 meter. Ingat ya, tadi rumus awalnya itu adalah V. Rumus awalnya itu adalah V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Kalau kita mau mencari panjang gelombang ini, maka rumusnya jadi V per F. Tadi rumusnya sebelum ini. Nah, V-nya kan sudah dapat tuh 340 per F-nya 500. Nah, inilah dapat ya 310 bagi 500. Maka hasilnya adalah 0,68 meter. Itu contoh soalnya yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya. Coba amati gambar gelombang transversal di bawah ini. Maka gelombang pada gambar A dari A ke G menunjukkan gelombang transversal sebanyak, mana gambarnya?
Nah, nih. Dari A ke G menunjukkan gelombang transversal ada berapa banyak nih? Kira-kira berapa banyak nih? 1, 2 setengah, ya kan? Satu lembah, satu bukit, kemudian satu lembah lagi. Berarti kan kira-kira 1,5 ya. Nah, oke. Penjelasannya. Jadi getaran gelombang transversal itu berupa lembah dan bukit. Seperti yang kita ketahui bahwa satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, kan gitu ya. Maka ini satu bukit dan satu lembah. Jadi pada gambar di samping terdapat satu bukit, ya ini bukit D, dan dua lembah, yaitu lembah B dan lembah F. Dengan demikian gelombang transversal dari A ke G seperti pada gambar di samping terdapat sebanyak 1,5 gelombang. Berarti kan satu gelombang nih ya, satu lembah, satu bukit, dan satu gelombang nih. Satu gelombang. Kemudian ada lagi satu lembah. Berarti ini setengah 0,5. Berarti 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Begitulah cara menentukan berapa banyak gelombang yang terjadi. Ya. Oke. Contoh selanjutnya. Yang ketiga. Seorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter. Kemudian dia berteriak. Jadi bunyi pantul teriakan tersebut terdengar setelah 5 sekon atau 5 detik. Ya, bunyi pantulannya ya. Memantul dia baru kita dengarkan. Maka cepat rambat bunyi di udara, berapa besar cepat rambat bunyi di udaranya. Nah, tadi diketahui I-nya itu jarak berarti ya 850 meter. Yang mau ditanya adalah V, kecepatan. Nah, waktu bunyi bergerak dari siswa ke tebing lalu kembali lagi ke siswa itu 5 sekon. Ya, bunyi pantulannya itu kan terdengar setelah 5 detik, ya kan? Bunyi pantulannya, ya kan ya. Nah, berarti jarak dari waktu bunyi bergerak dari siswa ke tebing. Nah, dari siswa ke tebing ini setengahnya lah. Ya, waktunya setengahnya berarti ada 2,5 sekon. Nah, maka cepat rambat bunyi di udara adalah V sama dengan S per T. Ya, S per T. 850 dibagi 2,5. Maka cepat rambatnya adalah 340 meter per sekon. Perhatikan ya sekali lagi. Seorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter. Di dekat tebing. Jadi di depannya ada tebing, tapi jarak dari tebing itu ke siswa itu adalah 850 meter. Lalu dia berteriak ke arah tebing. Dia baru mendengar suara pantulan dari teriakannya tadi setelah 5 detik kemudian. Nah, sekarang yang kita cari adalah cepat rambat bunyinya. Cepat rambat bunyi di udara. Ya. Loh, kenapa enggak yang 5 sekon dipakai? Karena 5 sekon sudah bolak-balik. Ya kan? Dia berteriak, kemudian suara teriakannya itu menuju ke arah tebing, kemudian memantul dari tebing balik lagi menuju ke telinganya. Jadi sudah 2 perjalanan itu. Ya, sudah 2 perjalanan yang sama sebenarnya, tapi berbolak-balik. Jadi sekali jalan saja yang mau kita hitung. Nah, berarti yang mau dicari adalah jarak dari siswa ke tebing. Berapa lama waktunya kan begitu. Makanya karena tadi dari jaraknya 5 sekon, berarti setengahnya lah dari suara teriakan dari dia berdiri sampai ke arah tebing tadi. Nah, itulah yang dihitung. Berarti 2,5 sekon. Nah, berarti tinggal dimasukkan ke rumusnya. V sama dengan S per T tadi kan. Rumusnya V sama dengan S per T jika yang diketahui itu adalah jarak sejauh dan juga adalah waktu. Maka didapatlah 850 per 2,5 sama dengan 340 meter per sekon. Oke ya. Nah, kira-kira jelas semuanya ya. Oke, baik. Ada 3 soal yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan
bisa kalian pahami. Nah, ini ada 3 soal juga yang sudah saya buat ya. Silahkan diperhatikan dan dikerjakan. Ya, mudah-mudahan paham kalian apa yang saya sampaikan tadi. Ya, ada 3 soal ini silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom agar saya periksa. Ya, mudah-mudahan semua jelas. Oke, baiklah, sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti, dan jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan juga kembali, boleh silahkan diketik di kolom komentar. Ya, di video ini akan saya jelaskan apa yang kalian tanyakan jika kalian ada yang tidak mengerti. Oke ya, sampai di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.